guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung Anda menonton video dari kami. Selamat datang di channel kami, Juragan Soal Sulit. Oke, pada kali ini perkenalkan, nama saya Sigit Ramadan. Saya dari jurusan Teknik Mesin, Prodi S1 Pendidikan Otomotif, Universitas Negeri Malang. Pada kali ini saya akan membahas tentang brand sepeda motor yang dimana sekarang ini lagi marak di dunia karena harga yang mahal. Dia adalah Yamaha BMS. Yamaha BMS ini akan saya jelaskan secara detail dari sejarahnya, dari teknologinya, dari spesifikasinya, terus dari perkembangan teknologinya, dan kesimpulan pada materi yang akan dibahas. Pasti pada penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita lanjut ke sejarah dan spesifikasi motor Yamaha BMS. Pada saat ini sepeda motor pabrikannya itu dikuasai oleh pabrikan Jepang sama Amerika. Dikarenakan apa? Karena kualitasnya bagus-bagus dan bentuknya menawan, sehingga semua kalangan itu bisa memiliki motor-motor tersebut. Namun produk lansiran dari pabrikan Jepang ataupun Amerika ini bisa dihargai selangit apabila sudah melewati beberapa rangkaian modifikasi yang cukup panjang. Ada salah satu seseorang yang bernama Sam Magney. Dia merupakan modifikator yang memiliki imajinasi yang sangat menakjubkan. Karena apa? Dia adalah mengoperasikan dealer sepeda motor di Amerika Serikat. Nah, yang motor Yamaha BMS ini pertama kali muncul pada tahun 2003 sebagai bengkel kostum di Florida Selatan dan Amerika Serikat. Yamaha sekarang ini menjadi salah satu produsen otomotif yang turut menghadirkan motor termahal di dunia seperti Yamaha BMS. Satu-satunya adalah Yamaha BMS yang layaknya bergaya mobil. Maaf guys, yang benar adalah bergaya koper. Dan untuk Yamaha BMS sendiri itu sekarang sudah merambat ke kalangan-kalangan artis pada luar negeri, tentunya di Amerika, seperti Ice-T, Diddy, dan Florida. Demikian yang saya lansir dari berita Red Apa. Meskipun mengaduk-aduk mesin kelas atas, namun dari Nehme sendiri itu, menurut dia itu sepeda motor Yamaha BMS ini sudah karya terbaiknya hingga saat ini, dan dijuluki dengan Yamaha BMS Cooper. Kendaraan roda 2 ini yang tak biasa itu dibangun sekitar tahun 2006. Setelah Nehme ini diundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan televisi yang disiarkan oleh ESPN2 atau Entertainment and Sport Programming Network. Nehme ini memperkirakan bahwa ia menghabiskan lebih dari 3.000 jam kerja untuk menciptakan kendaraan roda 2 yang mewah ini. Ibarat 3.000 jam itu seperti 4-6 bulan. Dan motor ini itu bentuknya sepintas mirip seperti udang, dan di setiap bodinya itu dilapisi dengan emas 24 karat. Meskipun motor ini didukung oleh motor Jepang, Nehme ini sukses membawa karyanya di kompetisi Daytona Beach. Terus ada kompetisi lainnya di mana dia memenangkan Best of Show di Daytona Beach Road Award di depan roadster dan road lainnya. Serta pada tahun 2007 BMS Cooper ini pada 2007 ini pada musim dingin, dia langsung tampil di salah satu pertunjukan internasional Motorcycle World pada tahun 2007. Jadi perlu kita ketahui bahwa untuk Yamaha BMS ini itu banyak sekali modelnya. Nanti untuk spesifikasi saya akan sedikit membahas dua motor, yaitu yang pertama adalah Yamaha BMS Cooper 250 SS Roadster sama Yamaha BMS Cooper Nemesis tahun 2006. Dan untuk teknologinya itu nanti akan saya jelaskan untuk keseluruhan model. Mari kita simak video ini.
Oke, kita lanjut ke spesifikasi Yamaha BMS. Yang pertama adalah rangka atau frame, dimana pada Yamaha BMS ini terbuat dari lightweight, aluminium, dan krom, sehingga dengan bodi yang bahan seperti ini bisa terlihat modern dan mewah. Terus manufaktur pastilah dari Yamaha. Terus displacement, jadi untuk sepeda motor Yamaha BMS ini cc-nya sekitar 1700 cc. Wow, sangat besar sekali. Terus engine-nya adalah 4-stroke 4 tak dengan menggunakan V-twin. Terus mekanisme katupnya menggunakan OHV dan 4 valve per silinder. Di sini maksudnya adalah setiap silinder itu ada 4 katup. Jadi misal ya, V-twin ini kan dua silinder, jadi satu silindernya 4 katup, satu silindernya juga 4 katup, jadi totalnya 8 katup pada Yamaha BMS ini. Terus yang berikutnya adalah final drive, dimana ini sistemnya menggunakan sabuk. Habis itu full sistem bahan bakarnya di sini sekarang sudah menggunakan EV, electronic full injection, dan didampingi dengan sensor TPS, throttle position sensor. Lalu ada transmission, dimana dengan 5 percepatan pada Yamaha BMS. Habis itu untuk berat kendaraan besar 679 lbs atau dalam satuan kilogramnya sekitar 307,98 kg. Jadi terbilang sangat berat sekali pada kendaraan Yamaha BMS. Terus untuk exhaust, knalpotnya itu adalah 2-in-1 dengan bahan yang terbuat dari stainless dan ada sedikit krom juga. Habis itu untuk kecepatan dari Yamaha BMS ini lebih dari 250 km per jam. Jadi bayangkan ini bisa dibuat jalan-jalan kemana saja dengan kecepatan yang wow, sungguh mantul. Habis itu kapasitas dari tangkinya itu juga cukup besar. Kalau nggak salah itu habis 5,3 galon. Itu setara dengan 20 liter. Jadi tidak hanya itu, menurut kabar motor Yamaha BMS pernah memenangkan hadiah utama di kelas 1000 cc super radikal. Untuk masalah harga tidak usah diragukan lagi. Emang harga ini dari motor Yamaha emang cukup mahal karena berkisar 300.000 US dollar atau setara dengan 7 sampai 10 miliar. Selanjutnya kita akan mencoba mereview spesifikasi pada Yamaha BMS Cooper Nemesis 2006. Yang pertama adalah pada rangka, dimana pada rangka di sini dilengkapi dengan emas 24 karat dan berbahan krom. Dan ini menunjukkan keistimewaan motor Yamaha BMS Cooper ini. Terus yang kedua adalah manufakturnya sendiri adalah Yamaha. Yang ketiga adalah displacement. Jadi pada BMS ini untuk cc nya sekitar 1700, dan motor ini bisa melontarkan tenaga yang super besar. Keempat adalah jok duduk. Di sini berbahan dasar kulit dan bentuknya sangat unik sekali. Yang kelima adalah tangki bahan bakar. Di sini bentuknya seperti kacang dan kapasitas ukurannya 20 liter. Keenam adalah final drive atau penggeraknya. Di sini menggunakan rantai ya teman-teman, bukan menggunakan sabuk. Ketujuh adalah engine. Di sini 4-stroke 48 derajat konfigurasi V-twin dan mekanisme katup yang menggunakan OHV. Dan di setiap silindernya itu dilengkapi dengan 4 katup. Yang ke-8 adalah fuel system. Di sini menggunakan karburator Mikuni CV dengan ukuran 40 mm dan dilengkapi dengan sensor TPS atau throttle position sensor. Efek menarik pada Yamaha ini, kaliper rem depannya itu tersembunyi dan ukuran diameter roda belakang 360 mm.
Terus yang selanjutnya adalah transmission. Di sini buat rasionya menggunakan 5 percepatan dan berat kendaraannya itu 679 lbs atau setara dengan 307,98 kg. Terakhir, harga motor ini berkisar 46 miliar rupiah. Oke, kita lanjut ke teknologi dan fitur pada motor Yamaha BMS. Yang pertama adalah mesin V-twin dan bodi dilapisi emas 24 karat. Jadi pada dasarnya Yamaha BMS Cooper ini membuat kerangka baru tanpa tabung depan ke bawah. Jadi di sini pada Yamaha BMS itu menerapkan mesin berupa V-twin atau mesin V2, di mana di sini adalah mesin pembakaran internal dengan 2 silinder utama, di mana silinder disusun pada konfigurasi V dengan sudut yang diatur lebih dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Tapi pada Yamaha BMS ini menggunakan 48 derajat V-twin, dan sehingga motor Yamaha ini menggunakan V-twin ini bisa menghasilkan daya dan torsi yang cukup besar, bisa mengalahkan mobil. Oke, mengenai mesin V-twin ini berbeda dengan mesin inline dan twin parallel ya. Pada video kali ini, mesin berbentuk V-twin ini bentuk pistonnya diatur sedemikian rupa menyerupai huruf V, khususnya di motor Yamaha BMS. Untuk kelebihannya di sini suaranya yang khas, torsi yang melimpah, konfigurasi keseimbangan yang tepat, dan getarannya sungguh menakjubkan. Namun untuk kelemahannya adalah mesin mudah cepat panas dan top end powernya terkadang amburadul. Yang kedua adalah fitur speedometer dan LED tailing, di mana speedometer yang dipasang di tangki sangat tipis, memiliki desain yang penuh gaya dan memudahkan pembacaan dalam pengemudi. Misalnya dalam membaca lampu indikator bahan bakar, kecepatan RPM, terus melihat jam ataupun membaca yang lainnya. Dan di lampu belakang Yamaha BMS ini dilengkapi dengan fitur lampu LED yang dipasang rata-rata di fender belakang untuk tampilan kostum dengan lampu LED yang lebih terang dari lampu konvensional, sehingga lebih menarik dan lebih mewah. Di Yamaha BMS itu ada lampu halogen 12 volt, di mana ini dimanfaatkan untuk waktu saat berkendara pada malam hari. Jadi untuk lampu ini itu sangat terang sekali dan dilengkapi dengan bahan-bahan krom yang indah. Serta pada Yamaha BMS ini juga dilengkapi baterai 12 volt 18 ampere hours. Bebas perawatan, memastikan awal yang rewel dan dapat diandalkan. Kemudian teknologi yang ketiga adalah teknologi ADS ataupun Automatic Decompression System, di mana sistem ini adalah sistem penyalaan awal, memiliki fitur auto decompressor system yang diaktifkan pada solenoid untuk membocorkan kompresi dengan memanfaatkan gaya inersia yang terjadi di akhir pergerakan langkah piston, di mana ini tujuannya untuk meringankan starting awal pada kondisi mesin dingin. Jadi dengan teknologi seperti ini, mesin Yamaha BMS ini pada saat di starter pada kondisi dingin itu langsung bisa menyala. Itu kelebihan dari teknologi ADS. Terus teknologi yang nomor 4 adalah OHV, overhead valve, di mana teknologi OHV ini bisa disebut dengan overhead valve atau rangkaian katup dengan beberapa komponen seperti camshaft, tapi camshaftnya ini terletak di dalam blok silinder. Secara desain memang rumit karena camshaft langsung terhubung dengan roda gigi sprocket yang ada di bawah roda gila itu, dan harus menekan valve liter serta pushrod sebelum menggerakkan katup. Dan dengan OHV ini sedang diterapkan oleh motor Yamaha BMS. Untuk kelebihannya memang yang pertama,
konstruksinya itu sederhana, yang kedua tangguh, dan yang ketiga bisa menghasilkan torsi yang cukup besar serta optimal. Terus yang kelima adalah automate shift system atau coupling semi otomatis, di mana pada motor Yamaha BMS ini menggunakan coupling semi otomatis, di mana pada pengendara dapat memilih roda gigi dengan memutar pegangan tangan kiri, sangat mirip dengan shifter grip twist pada sepeda. Yang keenam adalah electronic fuel injection atau EFI. Jadi pada Yamaha BMS ini dilengkapi sistem bahan bakar injeksi, di mana dengan tujuan untuk penyemprotan bahan bakar yang kerjanya dikontrol secara elektronik, sehingga mendapatkan nilai campuran bahan bakar plus udara yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi mesin. Dan ECU memastikan pengiriman bahan bakar yang optimal serta akurat. Jadi terbilang irit untuk penggunaan motor Yamaha BMS ini yang menerapkan electronic fuel injection. Terus yang ketujuh adalah lubrication system. Jadi pada motor Yamaha BMS ini sistem pelumasannya itu menggunakan filter spin-on, di mana sangat praktis dan menciptakan pusat gravitasi yang lebih rendah dengan membantu ketinggian mesin secara keseluruhan, jadi lebih efisien. Terus ke-8 adalah fitur exhaust dual shotgun. Jadi yang dimaksud di sini adalah Yamaha BMS memiliki bentuk knalpot yang 2-in-1, di mana menampilkan pipa dual shotgun yang gemuk dan terhuyung-huyung yang menghasilkan nada knalpot yang penuh perasaan. Terus yang ke-9 adalah sini new latch wheel, atau dalam bahasa Indonesianya adalah velg ban, di mana pada Yamaha BMS ini velg baru yang mengkilap memakai ban dinding putih adalah sentuhan klasik pada model full white atau Raven pada tahun 2005. Dan yang ke-10 adalah fitur 250 swing arm dan BMS pin board, di mana pada Yamaha BMS ini pada roda belakang dan roda depan itu dipasang pada swing arm satu sisi, di mana memiliki fungsi sebagai penyeimbang gerak dan membantu meredam getaran yang terjadi di roda belakang maupun roda depan. Dan pin burst di Yamaha BMS ini seperti kita lihat di motor Yamaha itu, kata lainnya pin burst adalah stang, di mana stangnya itu membentuk V memanjang yang menjadi ciri khas pada motor Yamaha BMS. Yang selanjutnya adalah teknologi Blue Core Yamaha. Perlu kita ketahui seluruh produk Yamaha itu sekarang ini menggunakan teknologi Blue Core, di mana teknologi ini adalah salah satu fitur canggih yang dimiliki oleh motor Yamaha, dengan tujuan untuk menjadikan motor yang lebih efisien, lebih handal, dan lebih bertenaga. Efisien di sini yang saya maksud adalah proses pembakaran yang disempurnakan, penggunaan bakarnya menjadi lebih irit ataupun menjadi lebih hemat. Maaf guys, kelupaan. Oh iya guys, kelupaan. Yang teknologi terakhir adalah air ride system atau suspensi udara, di mana pada Yamaha BMS ini juga dilengkapi teknologi air ride system, yang di mana suspensi tunggal bagian belakang motor Yamaha BMS itu mampu naik dan turun dari permukaan tanah sekitar 10-25 cm secara otomatis. Dengan teknologi seperti ini sangat berguna untuk yang pertama adalah meningkatkan stabilitas berkendara pada kendaraan. Terus yang kedua, mengurangi goyangan pada kendaraan.
Oke, kita lanjut ke perbedaan teknologi. Perbedaan yang nampak jelas pada Yamaha BMX ini adalah dari seri keluarannya. Pada dasarnya motor Yamaha BMX ini yang sudah dirilis di dunia pastinya akan sering sekali mengalami perubahan-perubahan, baik dari segi teknologi, dari segi fitur canggih, serta kelebihan dari motor masing-masing tiap serinya. Namun kebanyakan di motor Yamaha BMX ini sekarang banyak sekali yang sudah diimbangi dengan fitur-fitur canggih dan menarik, sehingga bisa menarik perhatian publik untuk membeli produk Yamaha BMX ini. Karena perlu kita ketahui sobat, bahwa konsep motor ini tidak hanya digunakan pada jalan raya saja, tapi bisa digunakan pada saat kita sebagai pajangan atau mengikuti kontes-kontes pada sepeda motor, dimana ditambah dengan aksen chrome, lapisan chrome-nya yang ditempel di beberapa bagian seperti pada setang, pada velg, pada mesin, dan itu pun akan terlihat sekali mewahnya dan gagah, dan desainnya yang khas khusus dari Amerika. Jadi tidak heran kalau motor Yamaha BMX ini sedang diburu orang-orang, walaupun harganya meloncat jauh tinggi sekali, sekitar 7-10 miliar. Oke, jadi kesimpulan pada materi yang saya bahas di sini adalah apabila motor Yamaha BMX ini tidak dilengkapi fitur dan teknologi yang seperti saya jelaskan, di mana sepeda motor Yamaha ini akan sensasinya kurang wow dan terlihat biasa-biasa saja. Dan perlu kita ketahui, sepeda motor Yamaha BMX ini jarang sekali orang yang membelinya karena dengan harga yang sangat mahal, sekitar 300.000 US dollar atau setara dengan 7-10 miliar rupiah. Jadi gimana ya, kalau misal yang mau membeli motor ini silakan, tapi pikir-pikir dulu ya, karena ini mengkocek dana yang cukup besar. Dan kalau misal Anda membeli mobil ini, membeli motor ini, Anda akan dibilang sebagai salah satu orang yang mempunyai motor termahal di dunia. Oke, sekian video dari kami dan semoga video yang kami jelaskan itu menjadi bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like and subscribe channel kami, Juragan Soal Sulit. Jaga diri, tetap di rumah aja, kita lawan corona. Dan tunggu video kami berikutnya. Bye-bye.